Banyak burung dari seluruh dunia, mereka singgah di Nauru. Tujuannya hanya untuk beristirahat sebelum mereka semuanya migrasi lagi ke tempat yang lain. Nah, pada saat sedang singgah dan cari makan, tentunya para burung-burung tersebut pasti akan membuang kotorannya di Nauru. Dan tak disangka rezekinya, ternyata kerak kotoran burung yang terlalu banyak tersebut berubah menjadi kerak guano yang dapat diolah menjadi barang tambang yang sangat berharga. Dan mungkin banyak di antara kita yang gak habis pikir, ternyata ada sebuah negara yang tiba-tiba jatuh miskin dan juga terlilit hutang hanya karena kehabisan kotoran burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Selamat datang lagi ya guys ya. Terima kasih banyak yang udah ngebantu supportnya selalu ya. Dari yang ngebantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga semuanya ya. Pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita bakal menceritakan sebuah kejadian unik lagi ya. Dari sebuah negara, yaitu negara Nauru, yang tiba-tiba jatuh miskin hanya karena kotoran burung. Yang sudah kita rangkum dari beberapa sumber dan bakal kita ceritakan sedetail mungkin. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita bakal menceritakan historinya dulu ya guys ya tentang negara Nauru ini. Nauru ini dikenal secara resmi bernama Republik Nauru, di mana negara ini sebelumnya dikenal sebagai negara kepulauan di Mikronesia, tepatnya di Pasifik Tengah. Negara terdekatnya adalah Pulau Banaba di Kiribati, tepatnya 300 meter atau 186 mil ke timur. Nauru sendiri adalah negara terkecil di Pasifik Selatan dan negara terkecil menurut wilayah di dunia. Sedangkan masih ada dua negara terkecil lagi, yaitu negara Vatikan dan juga Monaco. Dan menurut perkiraan, Nauru pertama kali ditempati oleh orang Mikronesia, yaitu orang yang tinggal di Kepulauan Pasifik setidaknya 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ini terlihat dengan bukti munculnya pengaruh Polinesia, yaitu budaya asli penduduk pribumi. Dan budaya ini mirip dengan budaya Asia Tenggara, mulai dari tarian dan juga adat istiadat. Tetapi banyak orang yang meyakini bahwasanya pulau ini adalah pulau yang sudah lama terasing dan juga terpencil. Ya wajar aja teman-teman ya, secara negara Nauru ini terletak di Samudra Pasifik, sedangkan tetangganya jauh-jauh banget teman-teman. Untuk gambaran dari negara Nauru ini sendiri, Pulau Nauru ini dikelilingi oleh terumbu karang yang hanya terlihat ketika air mulai surut, di mana terumbu karang menjadi pembatas antara pantai luar yang berpasir dan perairan dangkal yang menuju pulau. Dan kita juga dapat melihat beberapa pintu masuk di terumbu karang yang mengarah ke Nauru. Dan di sini mereka hanya membolehkan kapal kecil untuk memasuki wilayah mereka, sedangkan jalur pesisir yang subur terletak di pedalaman dari pantai. Tebing karang yang mengelilingi Pulau Nauru ini disebut dengan topside, dan tebing karang atau topside yang berada di sisi pantai inilah yang menjadi tempat singgahan dari burung-burung tersebut. Titik tertinggi tebing karang tersebut sekitar 71 meter di atas permukaan laut. Waduh, tinggi banget teman-teman ya. Satu-satunya wilayah subur di negara Nauru yaitu wilayah pesisir, di mana tempat ini banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang cepat banget ya berkembangnya. Dan ternyata ada juga wilayah laguna, yaitu danau yang terletak di pinggiran laut, di mana tempat ini sangat cocok ditumbuhi oleh tumbuhan pandan, pisang, dan juga nanas. Populasi Nauru ini sendiri berkembang pesat di wilayah pesisir dan juga di wilayah laguna. Dan kalau kita cari tahu, ada 12 klan atau suku di Nauru yang masing-masing suku diwakili dalam bintang berujung 12 di gambar bendera negara mereka. Asal kata negara Nauru sendiri berasal dari kata Nauruan yang berarti saya pergi ke pantai. Nah, di sini kita bakal mencari lebih jauh teman-teman tentang histori dari negara Nauru ini yang dulunya sangat terkenal di kalangan pedagang samudra. Pada tahun 1798, ada seorang kapten laut Inggris yaitu John French, dan nama kapal dagangnya adalah Hunte ataupun Hunte dengan berat 300 ton. Dia menjadi orang barat pertama yang melaporkan adanya negara Nauru. Dan dia menyebutkan Nauru sebagai pulau menyenangkan karena penampilan alamnya yang sangat menarik. Sejak saat itulah orang Nauru memiliki kontak rutin dengan orang Eropa, yaitu khususnya kapal penangkap ikan paus. Dan kemudian negara Nauru ini muncul sebagai tempat perbekalan dan juga tempat-tempat air minum yang segar. Tetapi sayangnya kapal penangkap paus terakhir kalinya datang ke Nauru pada tahun 1904. Beberapa waktu kemudian kapal-kapal Eropa mulai tinggal di pulau tersebut, di mana pada kesempatan ini penduduk setempat sengaja menukarkan makanan mereka ataupun mereka melakukan barter dengan kapal-kapal Eropa tersebut demi mendapatkan alkohol dan juga senjata api. Dan sayangnya senjata api yang mereka dapatkan tersebut mereka gunakan pada tahun 1878 untuk perang saudara selama 10 tahun. Waduh, sedih banget ya guys ya. Dan pada saat tersebut, kedatangan Jerman ke negara Nauru mengakhiri perang saudara mereka. Dan di sini mereka berinisiatif untuk memilih raja-raja sebagai penguasa di pulau mereka. Dan yang paling dikenal luas adalah seorang raja yang bernama Aweida. Dan di sini Jerman sempat memerintah Nauru hampir 3 dekade ataupun hampir 30 tahun teman-teman ya. Ada seorang pedagang Jerman yang bernama Robert Rush. Dia menikah dengan seorang gadis Nauru. Dan disinilah
si Robert ini diangkat menjadi administrator pertama yang diangkat pada tahun 1890. Dan pada tahun 1923, Liga Bangsa-Bangsa memberi perintah Australia sebagai penguasa Nauru. Dan tepat pada tanggal 25 Agustus 1942, Jepang sengaja menduduki Nauru. Dan di sini Jepang sengaja membangun 2 lapangan terbang, yang kemudian lapangan terbang tersebut dibom pada tanggal 25 Maret 1943. Berkat kejadian tersebut, akhirnya Nauru dibebaskan pada 13 September 1945. Dan di sini Komandan Hisayaki Soeda yang berasal dari Jepang menyerahkan pulau tersebut kepada Angkatan Darat Australia dan Angkatan Laut Kerajaan Australia. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya Nauru mendapatkan kebebasannya ataupun kemerdekaannya pada tahun 1968. Dan di sini negara Nauru juga mendapatkan julukan yaitu Pulau Batu Fosfat. Oh ya teman-teman, ada hal yang perlu kita ketahui juga ya. Ternyata di masa lalu, masyarakat Nauru tersebut, mereka melakukan kegiatan sehari-hari sebagai penangkap ikan. Di mana ikan-ikan yang mereka tangkap ataupun para nelayan tangkap di air asin ataupun di laut, akan mereka budidayakan di air tawar. Dan ikan-ikan tersebut juga menjadi salah satu sumber makanan mereka. Dan ternyata Nauru sempat menjadi salah satu dari 3 pulau karang fosfat yang mereka anggap utama di Samudra Pasifik. Dan ada 2 pulau lagi, yaitu Pulau Banaba di Kiribati dan Makatea di Polinesia, Prancis. Dan untuk iklim sendiri, Nauru memiliki iklim yang panas dan juga lembab sepanjang tahunnya. Ini disebabkan karena letaknya yang cukup dekat dengan garis khatulistiwa dan juga Samudra Pasifik. Nauru dilanda hujan angin di antara bulan November dan juga Februari. Dan untungnya di negara Nauru tidak ada angin siklon, yaitu pusaran angin puting beliung. Dan sayangnya hewan-hewan sangat jarang ditemukan di negara ini teman-teman ya. Dan ini disebabkan karena kurangnya tumbuh-tumbuhan yang disebabkan karena banyaknya penambangan fosfat. Banyak burung asli negara Nauru hilang ataupun langka yang disebabkan karena rusaknya habitat mereka. Hal ini bermula dari penemuan fosil kotoran-kotoran burung yang berumur lebih dari 1000 tahun. Dan dari penemuan fosil kotoran-kotoran burung inilah sempat membuat negara mereka menjadi negara yang kaya raya. Dan disinilah memicu pembuatan tambang pertama kalinya oleh perusahaan asing demi mendapatkan pupuk kompos yang alami tersebut. Dan jika kita berpikir tentang daftar negara-negara terkaya di dunia, tentu pikiran kita langsung mengarah kepada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan juga Qatar. Dan kalau kita lihat, itu adalah salah satu hal yang wajar. Karena memang negara-negara tersebut adalah negara-negara yang saat ini menempati urutan-urutan atas dari daftar negara dengan pendapatan terbesar di dunia. Namun ternyata ada satu negara kecil di Kepulauan Pasifik yang pernah menyandang status tersebut. Dan ini tidak lain tidak bukan, negara terkecil tersebut adalah negara Nauru yang sedang kita bahas ini teman-teman. Waduh, hebat banget ya guys ya. Setelah Nauru memiliki kebebasannya atau memperoleh kemerdekaannya di tahun 1968 oleh Inggris, di sini penduduk setempat mencoba memulai tambangnya sendiri. Di mana negara seluas 21 km persegi tersebut sengaja ditambang secara maksimal. Dan tepat pada tahun 1980, negara Nauru menjadi negara terkaya sejagat dari hasil penambangan mereka dan pendapatan mereka. Nauru yang dalam sekejap menjadi negara yang kaya raya langsung mengubah pola hidup masyarakatnya. Di tahun 70-an sampai pertengahan tahun 80-an, Nauru mencapai puncak kejayaannya, di mana mereka memiliki PDB, yaitu produk domestik bruto, penghasil terbesar kedua di dunia setelah Saudi Arabia. Kontrol terhadap industri fosfat yang dimilikinya memberikan Nauru aset finansial dan keuangan yang sangat-sangat besar. Di era 70-an, dunia menjadi saksi perubahan arah perekonomian Nauru, di mana Nauru melakukan investasi di luar negeri, dimulai dengan dikembangkannya Air Nauru ataupun pesawat-pesawat terbang, dan Nauru Pacific Line yaitu jalur penerbangan. Dan Nauru juga melakukan pembelian gedung-gedung perkantoran seperti gedung 52 tingkat bernama Nauru House seharga $45 juta di Melbourne, Australia. Dan tidak lupa mereka juga membeli gedung-gedung perkantoran di Sydney, Australia dan kota-kota lainnya. Nauru juga membangun hotel-hotel termasuk hotel terbesar mereka di Kepulauan Marshall dan bisnis-bisnis lainnya, di antara lain saham pada industri fosfat di Filipina dan India serta investasi finansial lainnya. Nauru juga menjadikan Kuwait sebagai model pengembangan ekonominya dan investasi mereka dirancang oleh perusahaan Philip Chapnell & Co yang berbasis di Sydney, Australia. Dan inilah yang dilakukan mereka selama 2 dekade ataupun selama 20 tahun. Waduh, mantap banget ya guys ya. Di sini Nauru berubah dari negara yang dulunya bergantung dengan fosfat menjadi sebuah negara yang memiliki keadaan finansial yang sama dengan negara produsen minyak di Timur Tengah. Dan ini merupakan pencapaian besar mengingat Nauru adalah negara kecil yang berada di Kepulauan Pasifik. Nafsu yang besar terhadap investasi di luar negeri yang dimiliki Nauru tentu saja dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian mereka di masa depan saat sumber daya fosfat mereka sudah tidak dapat lagi diandalkan. Dan beruntungnya mereka sempat memperkirakan ini
sebelum hal-hal buruk bakal terjadi. Dan besarnya industri fosfat yang dimiliki oleh negara Nauru ini membuat negara-negara lain mengambil contoh dari negara ini. Dan dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara Nauru, membuat pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, serta suplai air di negara ini semuanya dapat dimiliki secara cuma-cuma oleh seluruh warga Nauru. Waduh, mantap banget ya guys ya. Bahkan yang menghebohkannya lagi, tidak ada pajak di negara Nauru. Terdapat juga perumahan-perumahan yang disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Wah, salut banget ya guys ya. Tetapi ada tetapinya teman-teman ya. Sayangnya investasi yang dilakukan di luar negeri yang secara besar-besaran performanya tidak sebagus atau sesukses yang diharapkan. Waduh, jadi lemes ya guys ya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena korupsi. Waduh, nasihat investasi yang buruk serta manajemen yang buruk, dan investasi pembelian uang yang terlalu berorientasi pada properti. Namun positifnya, hal ini tidak membuat fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara Nauru kepada masyarakat-masyarakatnya itu berhenti selama industri fosfat yang mereka miliki bisa berjalan dengan normal. Nah, jika kita pahami dari cerita tersebut, terdapat sisi positif dan juga negatifnya ya guys ya. Jika digratiskan semua kegiatan terhadap masyarakatnya, berarti secara tidak langsung negara melindungi masyarakatnya. Dan dibalik itu, dari sisi negatifnya, justru dana tersebut tidak akan berkembang, serta masyarakat tidak akan berusaha sedikit pun. Karena banyaknya kemudahan yang diberikan negara Nauru kepada masyarakatnya, membuat penduduk-penduduk setempat berhenti bekerja. Dari yang dulunya nelayan, berkebun, mereka meninggalkan itu semuanya. Dan sayangnya lagi, mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu untuk berlibur, dan juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, mereka mengimpor mobil-mobil mewah atau mobil sport seperti Lamborghini. Dan pemesanan ini dilakukan pada tahun 80-an. Waduh, kebayang nggak tuh teman-teman ya harganya berapa ya? Dan sangat sulit bagi masyarakat lokal untuk berpikir berinvestasi serta mengumpulkan uang mereka untuk masa depan mereka. Bahkan yang lebih jeleknya lagi, ternyata uang dolar yang mereka gunakan pernah mereka gunakan sebagai kertas toilet. Waduh, terasa banget teman-teman ya. Dan tidak lupa juga mereka akan melakukan pesta-pesta setiap hari. Banyak dari mereka yang kemudian meninggalkan kehidupan tradisional dan mereka mulai memilih mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat seperti merokok dan juga alkohol. Kebiasaan tidak sehat tersebut, di mana kebanyakan dari mereka mengalami penyakit diabetes ataupun sakit gula, sakit jantung, dan juga penyakit kronis lainnya. WHO atau Perserikatan Kesehatan Dunia pada tahun 2007 mengumumkan ada 94,5% penduduk Nauru mengalami kelebihan berat badan dan 71,7% mengalami obesitas ataupun kegemukan yang terlalu berlebihan. Dan pada saat itu, kasus ini adalah kasus kesehatan yang tertinggi di dunia. Oke, kita balik teman-teman ya ke bagian pertambangannya. Saking banyaknya pertambangan di negara Nauru, kini pulau tersebut ditinggalkan hanyalah lingkungan yang rusak. Saking parah kerusakannya, sekitar 75% wilayah dari Nauru tidak layak huni. Salah satu mantan menteri Nauru yaitu James Aingemea mengatakan, jika sekarang dia melihat dampak dari dilakukannya penambangan, dia berharap fosfat tidak pernah ditemukan. Waduh, saking parahnya ya guys ya. Ya pastinya setiap ada sebab, pasti ada akibat teman-teman ya. Dan beliau juga mengatakan, saya berharap Nauru bisa seperti sebelumnya. Dan beliau juga menambahkan bahwa dulu semuanya sangat indah, hijau di mana-mana, dan kita bisa menikmati kelapa segar. Dan yang sayangnya, Nauru yang dulu dikenal sebagai negara yang kaya raya, kini menjadi negara penghutang. Dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Pada awal tahun 1980, persediaan fosfat atau kotoran burung yang dulunya banyak kemudian jadikan kompos, kini mulai menipis. Hal ini tentunya mempengaruhi pemasukan keuangan negara. Dan setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Nauru bangkrut. Waduh, sedih banget ya guys ya. Setelah perjuangan panjangnya ya. Karena tidak ada jalan yang lain, akhirnya pemerintah melakukan pinjaman ke negara yang lain. Banyak uang yang diinvestasikan ataupun ditabung pada investasi yang tidak menghasilkan, kata kepala geoscience di University of Sydney, yaitu Profesor John Connell. Dan dia juga memberi contoh, salah satunya membangun gedung di luar negeri, seperti Nauru House di Melbourne, hotel, pabrik fosfat di India dan di Filipina, yang itu semuanya tidak bisa bertahan. Dan pada tahun 2001, Nauru membuat perjanjian dengan Australia untuk melakukan pinjaman yang akhirnya membuatnya menjadi ketergantungan. Dan untuk tahun ini, pinjaman-pinjaman tersebut telah mencapai sekitar 325 miliar.
Waduh, banyak banget ya guys ya. Dan siapapun di antara kita juga pasti percaya bahwasannya setiap kenangan indah pasti akan berakhir. Waduh, dalam banget ya guys ya. Dan bagi Nauru sendiri, akhir cerita itu tiba pada awal dekade 2000-an. Dimana pada saat itu, Nauru hanya mampu mengekspor fosfat dalam jumlah yang sedikit. Pada saat memasuki tahun 2002, Nauru sudah tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya yang tiba-tiba membesar karena devaluasi dolar Australia terhadap dolar Amerika. Dimana pada saat itu terjadinya krisis moneter kedua di dunia. Dan oleh karena ini, siap atau tidak siap, utang Nauru semakin bertambah dari hari ke hari, sehingga memaksa Nauru menjual aset-asetnya yang berada di luar negeri, termasuk properti-properti seperti Nauru House yang terletak di kota Melbourne dan Mercury Hotel yang berada di kota Sydney. Dan pada saat tersebut, Nauru benar-benar jatuh teman-teman ya, pada krisis moneter yang sangat-sangat dalam. Tidak lainnya tidak bukan, semuanya disebabkan karena industri fosfat yang mereka miliki sudah tidak bisa diproduksi lagi, sebagaimana masa kejayaan mereka pada tahun 1970-an. Untuk saat ini, perekonomian Nauru sangat-sangat tergantung pada negara asing, terutama bantuan dari Australia. Setiap tahunnya, setidaknya Australia memberikan bantuan kepada Nauru seperempat dari pendapatan Nauru, di mana bantuan ini harus dibayar Nauru dengan memberikan lahan yang dimilikinya, di mana lahan yang diberikan tersebut dijadikan tempat penahanan imigran gelap dan pencarian suaka yang ingin memasuki Australia secara ilegal. Khusus pencari suaka, mereka hanya akan ditahan di Nauru hingga permohonan suaka mereka mendapat keputusan dari pemerintah Australia. Dan tepat pada tahun 2004, tingkat pengangguran di Nauru sempat menyentuh angka 90%. Dan tingkat pengangguran ini sudah berkurang menjadi setengahnya atau 45% pada tahun 2011. Masyarakat Nauru juga memiliki angka harapan hidup yang rendah, yaitu sekitar 60,4 tahun. Dan hal ini tentu saja disebabkan karena banyak warganya yang tidak sanggup untuk melakukan hidup sehat dan membayar biaya kesehatan. Waduh, sedih banget teman-teman ya. Padahal Nauru pernah menggratiskan biaya pengobatan kepada masyarakatnya ya kan. Dan sayangnya efek dari penambangan besar-besaran fosfat tersebut membuat ekosistem atau lingkungan negara Nauru menjadi bermasalah. Seperti kita bahas sebelumnya teman-teman ya, efek dari penambangan fosfat di Nauru yang berjalan berpuluh-puluh tahun membuat keadaan alamnya menjadi rusak parah. Dan keadaan ini sangat-sangat tidak bagus untuk penduduk-penduduk Nauru. Sementara itu, usaha untuk memperbaiki Nauru yang dilakukan oleh Australia bisa dibilang tidak berjalan dengan lancar teman-teman ya. Dari usaha tersebut, Australia hanya dapat memperbaiki satu daerah kecil yang bernama Pit 6. Dan Pit 6 ini berfungsi sebagai penjara dan juga pertahanan di negara Nauru. Padahal target yang direncanakan Australia kepada Nauru adalah sekitar 400 hektar. Hal ini diperparah lagi dengan pemanasan global yang membuat Nauru diprediksi akan tenggelam jika pemanasan itu terjadi terus berlanjut. Oke, itu aja teman-teman ya kisah singkat dari negara Nauru, negara yang diberikan anugerah dari alamnya berupa karang-karang fosfat. Tetapi karena keserakahan manusianya dalam mengelola sumber daya alamnya, membuat negara ini akhirnya jatuh ke dalam krisis ekonomi sampai dengan sekarang teman-teman ya. Kisah dari Nauru ini dapat kita jadikan pelajaran hidup teman-teman ya, bahwasanya keserakahan manusia tidak hanya merusak manusia-manusia yang ada di sekitar kita teman-teman ya, tetapi juga dapat merusak alam. Oke, kita cukupi teman-teman ya kisah dari Nauru ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngebantu supportnya selalu. Terima kasih banyak semuanya ya, berkah-berkah selalu guys beserta keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin bagi teman-teman yang mau request ya, yang mau minta mungkin kedepannya bakal kita ceritain apa, teman-teman bisa komen aja guys ya di kolom komentar ya. Kalau ada kesempatan bakal kita bahas teman-teman. Sekian untuk hari ini, semoga teman-teman sehat selalu. Lebih dan kurang saya mohon maaf teman-teman semuanya. Di akhir kata saya undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.